Kita sering mengklaim diri sebagai bangsa yang toleran, bahkan terlalu sering, seolah-olah hanya karena ada banyak agama yang hidup berdampingan secara administratif, maka itu otomatis berarti hidup berdampingan secara damai. Tapi realitasnya, setiap kali ada ibadah agama minoritas yang dibubarkan, kita bisa melihat dengan sangat jelas, toleransi kita ternyata bersifat selektif, atau lebih tepatnya bersyarat, dan celakanya, syarat itu hanya berlaku untuk yang minoritas. Ketika sekelompok warga mayoritas beribadah, mereka dianggap sedang menjalankan hak konstitusional. Tapi ketika kelompok minoritas beribadah, apalagi di tengah-tengah mayoritas, tiba-tiba saja muncul istilah mengganggu ketertiban, tidak punya izin, bahkan meresahkan warga. Sangatlah lucu bagaimana suara doa bisa disebut meresahkan, tapi pengeras suara pengajian tengah malam dianggap syiar agama. Logikanya gini, kalau yang dimaksud gangguan adalah suara, maka semua aktivitas ibadah yang bersuara harus ditertibkan secara merata. Tapi itu tidak terjadi. Yang terjadi justru pembubaran sepihak terhadap satu kelompok tertentu, yaitu minoritas. Ini bukan soal ketertiban, ini soal siapa yang mayoritas dan siapa yang bisa menguasai ruang publik. Lebih ironis lagi, ketika warga mayoritas merasa tidak dihargai oleh minoritas, narasi yang muncul adalah minoritas harus lebih menghormati mayoritas demi kerukunan. Tapi ketika minoritas merasa ditekan oleh mayoritas, jawabannya justru jangan baper. Sudah sewajarnya ikut aturan main, atau lebih klasik lagi, ini tanah mayoritas. Inilah wajah asli dari standar ganda. Kita memelihara dua ukuran moral yang berbeda, dan kita berpura-pura itu adil. Padahal dalam logika paling dasar, keadilan itu netral, bukan tergantung jumlah kepala. Sekarang mari kita bicara soal hukum. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 jelas menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Tidak ada catatan kaki di sana. Tidak ada pengecualian jika tetangganya tidak suka. Tidak ada pengecualian kalau bukan agama mayoritas. Jadi, ketika ada ibadah dibubarkan oleh ormas atau bahkan warga sipil hanya karena mereka tidak nyaman, maka yang dilanggar bukan hanya rasa kemanusiaan, tapi juga konstitusi. Dan anehnya, negara seringkali absen atau bahkan ikut membenarkan. Pejabat publik akan berkata, kami sedang mediasi agar tidak terjadi gesekan. Tapi gesekan apa? Yang satu hanya ingin beribadah, yang satu lagi marah karena tidak suka. Yang dimediasi sebetulnya siapa? Jika yang marah adalah mayoritas, maka minoritas disuruh mengalah demi kedamaian. Tapi kalau yang marah adalah minoritas, mereka disuruh diam demi kerukunan. Ini bukan mediasi, ini pemakluman terhadap tekanan. Kita bahkan tak lagi bisa menyebutnya kompromi, karena hanya satu pihak yang harus mengalah terus-menerus. Coba bayangkan jika dibalik. Bayangkan sebuah kampung minoritas membubarkan sholat tarawih karena katanya terlalu berisik. Tentu saja reaksinya akan masif. Akan ada demonstrasi, kecaman, bahkan label intoleransi yang langsung disematkan. Tapi saat posisi dibalik, kita justru membela pelaku pembubaran. Apakah itu keadilan atau hanya fanatisme yang diberi baju hukum? Dalam logika formal, kita mengenal prinsip non-kontradiksi. Sebuah proposisi tidak bisa benar dan salah sekaligus dalam kondisi yang sama. Kalau kita bilang setiap warga negara bebas beribadah, maka kita tidak bisa sekaligus bilang, kecuali kalau tetangganya mayoritas. Itu kontradiktif. Kalau kita membela kebebasan beragama, maka kita harus membelanya, meski kita tidak menyukai agama yang sedang kita bela. Kita juga mengenal prinsip universalitas. Kalau satu tindakan dianggap salah, maka tindakan yang sama tetap salah siapapun pelakunya. Jadi, membubarkan ibadah itu salah, baik dilakukan oleh Muslim terhadap Kristen, atau Kristen terhadap Muslim, atau siapapun terhadap siapapun. Kalau kita hanya marah pada tindakan ketika kita jadi korban, tapi diam saat jadi pelaku, itu bukan moralitas, itu egoisme yang dibungkus religiositas. Dan satu hal lagi, toleransi bukan berarti menyukai. Toleransi berarti menerima keberadaan yang berbeda, meskipun kita tidak sepakat. Kalau yang kita sebut toleransi hanyalah aku baik padamu selama kamu tidak menggangguku, maka itu bukan toleransi, itu kontrak sosial yang timpang. Masyarakat yang benar-benar dewasa secara sosial akan sadar bahwa keberagaman itu bukan soal kenyamanan. Justru sebaliknya, keberagaman menuntut ketidaknyamanan. Kita harus rela berbagi ruang, berbagi suara, berbagi tempat, dan itu bukan pengorbanan, itu kewajiban sebagai warga negara. Tapi sayangnya, banyak dari kita lebih nyaman menyebut diri toleran daripada benar-benar mempraktikannya.
kita lebih bangga memamerkan label Bhinneka Tunggal Ika di pidato atau baliho daripada menginternalisasi maknanya dalam sikap sehari-hari. Kita mencintai simbol tapi menolak substansi. Dan kita heran mengapa dunia luar mulai meragukan reputasi toleransi kita, padahal jawabannya sudah jelas. Karena yang kita pamerkan adalah label, bukan isi. Setiap kali ibadah dibubarkan dan aparat justru menyalahkan korban, kita sedang menyobek konstitusi secara perlahan. Setiap kali kita membenarkan tindakan intoleran hanya karena dilakukan oleh mayoritas, kita sedang menghancurkan hukum dari dalam. Dan setiap kali kita bungkam terhadap ketidakadilan, kita sedang menciptakan preseden bahwa intoleransi bisa diterima asal dikemas dengan alasan kerukunan. Mari berhenti menyebut diri bangsa toleran kalau kita bahkan tidak bisa menjamin orang lain berdoa dengan tenang. Mari berhenti bangga dengan kebinekaan jika kita terus memelihara kebencian terhadap yang berbeda, dan mari berhenti pura-pura adil kalau hukum hanya bekerja untuk yang bersuara paling keras. Kita tidak kekurangan hukum, kita hanya kekurangan keberanian untuk menegakkannya secara konsisten. Dan selama kita terus membenarkan standar ganda ini, kita tidak sedang hidup dalam toleransi. Kita hanya hidup dalam ilusi tentang toleransi. Terima kasih.